Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada praktikum telekomunikasi 4 modul 2 ini akan dibahas mengenai coverage planning menggunakan Atoll Planning Software. Langsung masuk ke langkah percobaan. Jadi pertama-tama kita ekstrak dahulu file yang telah saya sediakan di LMS, lalu ekstrak filenya, maka akan muncul tampilan file pada berikut ini. Setelah muncul file berikut ini, kita bisa langsung membuka Atoll software-nya. Seperti ini. Nah, ini tampilan awal Atoll software-nya seperti ini. Lalu masuk ke tahap berikutnya. Untuk membuat project baru, kita pilih File, lalu pilih New, lalu pilih From a Document Template. Nah, silakan dipilih sesuai dengan perencanaan yang akan dilakukan. Pilih LTE NB-IoT jika melakukan perencanaan jaringan 4G, atau 5G multi-rate jika ingin melakukan perencanaan 5G. Nah, di sini kita akan melakukan pilih yang 5G multi-rate saja. Lalu klik OK. OK lagi. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya adalah setting project area, yaitu menentukan koordinat dengan cara klik dokumen, klik properties, lalu di sini kita pilih ini. Nah, di sini kita pilih wilayahnya. Wilayahnya itu WGS 84 UTM zones. Klik lagi, lalu kita cari yang WGS UTM zone 48S. Nah, ini 48S. Jangan sampai salah pilih, kita pilihnya WGS 84 UTM zone 48S. Lalu klik OK. Nah, untuk yang displaynya berbeda dengan yang projection. Untuk yang displaynya kita pilih yang WGS 84 saja. Itu terletak pada bagian atas. Nah, kita scroll ke bagian atasnya. Nah, WGS 84, harap diingat pilihannya yang WGS 84. Setelah itu kita klik, lalu klik OK. Nah, jangan lupa juga degree formatnya ubah menjadi min XX XXX. Lalu setelah itu kita klik OK lagi. Setelah tahap yang pertama selesai, lalu masuk ke poin 4.2, memasukkan data peta import map digital. Caranya itu kita klik file, lalu klik import, lalu kita pilih file yang sudah diekstrak tadi, bahan praktikum Atoll. Nah, untuk pilihnya tuh kita menggunakan file yang Jabar UTM zone 48S saja. Kita klik, kita pilih Asset Planet. Nah, untuk import yang pertama tuh kita ada import clutter class. Kita klik clutter class-nya, pilih yang index, kita open. Karena yang clutter class berarti pilihannya juga yang clutter class lagi. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan file yang sudah diimport tadi akan menjadi seperti ini. Kita bisa geser dulu untuk melihat lebih jelasnya. Seperti ini. Jika sudah, kita akan import 3 file lagi. Dikarenakan tadi clutter class-nya, maka sekarang kita import ya bagian clutter head.
Sama seperti tadi, klik file, lalu klik import. Filenya masih yang tadi, yang aset planet, cuma kita sekarang masukkan yang clutter high. Index lagi, open, pilihannya clutter high juga, lalu klik OK. Nah, maka tampilannya menjadi seperti ini. Lalu setelah itu kita mengimport dua file lagi. File yang selanjutnya, file, ketik import, lalu kita ke bagian DTM, open lagi. Nah, untuk yang DTM ini harap diingat, untuk pilihan itu yang altitudes, jangan sampai salah ya. Lalu kita klik OK lagi. Selanjutnya import file lagi, import. Sekarang pilih yang vektor ini, vektor aset. Jangan sampai ketukar ya, vektor aset bukan vektor planet. Vektor aset, klik open lagi. Nah, untuk yang pilihan vektor aset ini kita pilih yang vektor. Lalu kita klik import. Nah, ini sudah memproses importnya, harap ditunggu juga. Jika sudah selesai mengimport, lalu kita masuk ke poin berikutnya, poin 4.3, memasukkan site parameter. Untuk melakukan site parameter ada dua cara. Cara yang pertama tuh kita bisa mengklik icon transmitternya yang ada di sini, lalu kita sesuaikan tempat yang ingin kita pilih. Dikarenakan cara satu ini agak rumit, dikarenakan kita tuh harus menyesuaikan atau menyinkronkan tempat yang kita pilih ini sesuai dengan site yang telah kita plot di Google Earth-nya. Misalkan kalau cara pertama kita asal menempatkan aja di mana, misalnya di sini. Nah, di sini. Maka akan langsung muncul hasilnya seperti ini. Tetapi karena saat parameter yang telah kita lakukan di tugas pendahuluan tidak seperti itu, maka kita bisa langsung memasuki cara kedua. Ini bisa di-delete dulu aja. Delete. Nah, untuk cara yang kedua ini, untuk memasukkan set parameternya, bisa langsung menggunakan klik kanan site yang ini, lalu kita klik open table. Nah, untuk pengisiannya tuh, yang cara dua ini tuh, yang name ini, longitude, sama latitude ini tuh, kita isi manual. Isi manualnya dari mana? Isi manualnya tuh kita menggunakan data-data yang telah kita kerjakan pada tugas pendahuluan 1. Nah, nanti itu si altitude-nya bakal terisi otomatis. Bisa dilihat juga di modul ya. Untuk pengisian itu seperti ini. Misal, site yang telah kita kerjakan di modul 1 ini tuh namanya site 1. Longitude-nya menggunakan yang di tugas pendahuluan 1. Kalau longitude-nya tuh, misalkan saya punya datanya tuh 107,544,915. Tidak usah pakai derajat ya, harap diingat pengisian longitude dan latitude-nya, derajatnya tidak usah dimasukkan. Latitude-nya min 6,864,258. Setelah sudah, dikarenakan altitude ini tuh langsung terisi otomatis, maka kita langsung next ke pengisian site 2. Nah, ada catatan, jika terdapat improper value in longitude column, maka kita bisa mengaturnya di control panel agar bisa si value longitude itu terisi. Caranya tuh kita bisa buka control panelnya di komputer masing-masing, control panel. Kita klik control panelnya.
Lalu buka clock and region, buka lagi region. Nah, di sini ada tulisan additional setting. Kita klik additional settingnya. Nah, sesuaikan dengan yang di modul. Desimal simbolnya ini tuh diubah menjadi titik. Yang asalnya koma, kita ubah menjadi titik. Digit grouping simbolnya kita ubah menjadi koma. List separatornya kita ubah menjadi koma. Measurement systemnya kita ubah menjadi US. Kita klik apply. Lalu kita maaf, ini measurement system jadi US. Lalu kita klik apply. Lalu klik OK. Lalu kita klik OK lagi. Nah, setelah melakukan setting region and date time-nya di control panel, maka kita bisa langsung melanjutkan ke tahap berikutnya. Kita langsung pengisian set 2. Nah, tuh altitude-nya tuh langsung terisi otomatis. Jadi kita hanya perlu mengisikan nama site-nya. Misalnya saya punya site 1, longitude-nya dan latitude-nya. Harap diingat nama longitude sama latitude ini tuh kita menggunakan data yang telah dikerjakan pada tugas pendahuluan. Tugas pendahuluan modul 2. Lanjut kita pengisian ke site 2. Site 2. Di sini saya punya longitude. Harap diingat kembali untuk derajatnya tidak usah dimasukkan. Jika sudah selesai, kita bisa langsung ke site yang berikutnya. Kita klik bagian bawah ininya. Maka di sini altitude-nya akan langsung terisi otomatis. Lanjut ke site berikutnya, site 3. Longitude-nya saya punya di 107,56. Langsung klik yang bawahnya lagi. Nah, di sini saya hanya cukup menggunakan 3 site saja sebagai contoh, tetapi teman-teman menggunakan datanya tuh yang ada di tugas pendahuluan. Semisal di tugas pendahuluan itu ada 7 site, berarti kita mengisinya sampai site ke-7. Seperti itu. Jika sudah selesai, maka kita bisa langsung masuk ke tahap berikutnya, yaitu memasukkan site transmitternya. Caranya, ketik yang ini, klik kanan juga, kita langsung klik open table. Nah, untuk pengisian yang ini tuh, dikarenakan saya punya 3 site, nah jadi masing-masing site itu tuh mempunyai 3 pancaran. Caranya gimana sih untuk menambahkan site ini? Caranya seperti ini. Misal, kita punya site 1. Dikarenakan site 1 itu tuh punya 3 pancaran, maka kita bisa mengklik site 1 ini tuh sebanyak 3 kali. Jika punya 7 site, maka 7 site-nya diklik 3 kali. Misalnya site 1 tuh ada 3 pancaran, maka hasilnya akan seperti ini. Site 1_1, kita klik lagi site 1-nya, maka muncul site 1_2, kita klik lagi site 1-nya, maka akan muncul site 1_3. Pokoknya dari tiap type site itu mempunyai 3 pancaran. Misalnya site 1 punya 3 pancaran, 1_1, 1_2, 1_3. Selanjutnya seperti itu. Semisal site 2.
maka akan muncul dua strip underscore 1, site 2 underscore 2, site 2 underscore 3, lalu masuk ke site selanjutnya, site 3, maka muncul site 3 underscore 1, 3 underscore 2, 3 underscore 3. Selanjutnya, semisal ada 7 site, berarti site selanjutnya site 4 underscore 1, site 4 underscore 2, site 4 underscore 3. Selanjutnya seperti itu. Untuk pengisian antenanya bisa dilihat di modul, kita sesuaikan. Di modul itu berarti kita memasukkan yang 65 degree 18 dBi, 4 tilt 1900 sampai 2100 mHz. Maka kita pilih yang ini, sesuaikan dengan yang di modul. Ada di modul pada halaman 14. Kita sesuaikan, samakan sesuai yang di modul. Oh ini mohon maaf salah. 4 tilt 1900 sampai 2100 mHz. Jika sudah pengisian antenanya, kita langsung masuk ke pengisian azimut. Nah, ini ada pengisian azimutnya. Sesuaikan juga di modul pada halaman 14. Semisal kan pancaran 1 azimutnya 60. Pancaran yang keduanya 180. Pancaran yang ketiganya 300. Selanjutnya juga seperti itu untuk pancaran yang pertama 60, pancaran yang kedua 180, pancaran yang ketiganya 300. Selanjutnya juga seperti itu, pancaran yang pertama 60, pancaran yang kedua 180, pancaran yang ketiga 300. Bisa dilihat ya seperti di modul. Setelah azimut, kita langsung pengisian height atau ketinggiannya. Ketinggian yang ada di modul bisa dilihat pada halaman 15, kita atur pada ketinggian 25 meter. Kita ubah di sini, disamakan berarti semuanya 25 meter. Setelah pengisian height, lalu selanjutnya kita pengisian mechanical down tilt. Mechanical down tilt ini kita isi besar 2 derajat. Semuanya sama, kita isi 2 derajat. 2. Jika sudah semua selesai terisi, dari antenanya, height-nya, azimutnya, mechanical down tilt-nya, kita sesuaikan dengan yang di modul saja. Seperti itu. Harap diingat kembali untuk pengisian site ini. Dari site 1 ini ada 3 pancaran, 1 underscore 1, 1 underscore 2, 1 underscore 3, dan seterusnya. Jika 7 site berarti mengikuti seperti yang atas ini. Seperti itu. Jika sudah, kita langsung masuk ke bagian ini untuk mengubah display-nya. Bagian transmitter, kita klik properties. Nah, pada bagian itu kita ubah ke bagian display. Nah, untuk display type-nya tuh kita pilih yang otomatis. Nah, setelah itu kita langsung apply, lalu klik OK.
Seperti itu. Maka poin 4.3 memasukkan data site dan transmitternya telah selesai. Lalu masuk ke poin berikutnya, 4.4, penggunaan prediksi. Prediksi ini digunakan untuk menganalisa atau memprediksi parameter-parameter yang dihasilkan oleh site, seperti coverage area, daerah overlapping, dan lain-lain. Analisis sinyal efektif dan beberapa parameter lainnya. Untuk mengaktifkan menu prediction ini, langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita ke bagian menu prediksinya. Oh iya, jangan lupa kita balik lagi ke mapnya supaya lebih memudahkan kita untuk bagian si map ini tuh. Kita checklist saja si bagian yang ininya. Clutter high kita hilangkan saja centangnya, clutter class sama DTM-nya. Jadi kita menggunakan yang vektornya saja supaya bisa terlihat lebih jelas. Nah, site-site yang tadi telah di-input itu, maka akan muncul hasilnya di sini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini lebih memudahkan kita dengan map seperti ini. Tadi kan saya telah membentuk 3 site. Ini site 1, ini site 2, dan ini site 3. Kita balik lagi itu, kita kembali lagi ke network. Nah, kita langsung melakukan prediksinya dengan cara pilih prediksi yang di bagian sini. Kita klik new prediction. Nah, kita pilih yang pertama yaitu yang ini 4G atau 5G. Lalu kita pilih yang coverage by transmitter terlebih dahulu. Kita klik, lalu kita klik OK. Nah, muncul tampilan display seperti ini. Kita ubah, bisa lihat di halaman 17, kita sesuaikan warnanya sesuai dengan yang ada di modul. Kita ganti menjadi value interval. Nah, ininya juga otomatis fieldnya ini parameternya mengganti menjadi base signal level dBm. Dikarenakan kita hanya menggunakan 5 parameter, maka yang 6, 7, 8 ini kita hapus dahulu dengan cara memblok bagian tersebut. Lalu kita klik action, lalu klik delete. Nah, untuk warna-warnanya dan nilai-nilainya kita sesuaikan juga dengan yang ada di modul. Ini kita ubah dulu warnanya menjadi warna biru. Ini menjadi warna Ini menjadi warna hijau. Ini menjadi warna kuning. Ini menjadi warna ungu. Dan ini menjadi warna merah. Lalu kita isi nilai-nilainya. Ini min 70 max 0. Ini kita ubah menjadi min 80. Max min 70. Ini kita ubah menjadi min 90. Max min 80. Ini kita ubah menjadi min 100. Max min 90. Ini min 100. Min 100. Ini menjadi min 110. Ini minus 100. Nah, tujuan dari parameter ini tuh kita bisa melihat prediksi sinyal baik dan buruknya dari warnanya sendiri. Berarti kalau warna biru itu menandakan prediksi sinyal kita yang hasilkan semakin bagus. Yang merah itu berarti sangat jelek sekali. Sorry, ini kita ganti jadi min 110. Nah, seperti ini. Karena prediksi sinyal yang bagus itu kurang dari minus 90 dBm. Jangkauannya seperti ini.
Setelah itu kita klik apply, lalu kita klik OK. Setelah dilakukan setting displaynya, lalu kita bisa melakukan prediksi yang tadi itu, kita bisa melihat. Nah, ini prediksi yang sudah kita lakukan. Nah, untuk melihat hasilnya, kita klik kanan, lalu kita klik calculate lagi. Nah, di sini ada bacaan save dokumen, maka kita save dulu filenya. Kita klik save. Nah, maka akan muncul hasil prediksi sinyal yang tadi telah kita lakukan. Maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, hasil yang di sini tuh kita akan melakukan dapat dianalisis dari hasil tersebut. Analisisnya tuh bisa mulai dari analisis cakupan sinyalnya bagaimana, sinyal coverage-nya bagaimana, apakah sesuai atau tidak sesuai. Misalkan tidak sesuai, apakah evaluasi kebutuhan sayap tambahan. Jika setelah perencanaan yang awal ini tuh kita harus memerlukan sayap tambahan atau bagaimana, itu bisa langsung dimasukkan ke analisis data. Seperti itu. Nah, untuk hasil yang ini tuh kita bisa langsung memasukkan di data percobaan, kita SS seperti ini, snipping tool. Kita bisa SS hasilnya seperti ini, lalu dimasukkan pada gambar 5.1 hasilnya seperti ini. Seperti itu. Untuk analisis datanya bisa langsung dimasukkan ke bagian yang bagian 5.2. Seperti itu. Nah, untuk prediksi selanjutnya kita akan melakukan prediksi yang coverage by signal level. Caranya sama seperti tadi. Kita klik lagi new prediction. Sini kita pilih yang ini. Nah, untuk yang signal level ini kita pilih yang ini, coverage by signal level. Kita klik OK. Nah, ini sama. Lakukan settingan seperti yang sudah dilakukan seperti tadi. Ganti warna biru. Jangan lupa masukkan nilai-nilainya seperti yang tadi, sama nilai-nilainya. Setelah itu selesai, kita klik apply. Lalu klik OK. Jangan lupa kita calculate juga untuk coverage by signal ini, kan tadi melakukan calculate yang coverage by transmitter. Selanjutnya kita calculate yang coverage by signalnya. Klik calculate. Nah, untuk hasil yang coverage by signal ini, untuk yang dimasukkan kepada data percobaannya, kita masukkan data yang show histogram ini. Ini ubah jadi persen. Jadi persen. Nah, seperti ini. Kita ubah, kita
Untuk hasil gambar 5.2-nya silakan bisa di screenshot bagian yang ininya, histogramnya, untuk coverage by signal levelnya. Seperti itu. Jadi ada dua hasil data percobaan pada gambar 5.1 yang coverage by transmitter yang tadi. Kalau untuk gambar yang 5.2-nya coverage by signal level. Coverage by signal levelnya menggunakan histogramnya seperti ini. Seperti itu. Nah, untuk pada bagian analisis datanya bisa dilihat di modul juga. Kalian bisa menganalisis dari bagian hitung dan analisis jumlah site-nya, analisis cakupan sinyalnya bagaimana, serta evaluasi kebutuhan site tambahan, optimasi jumlah site. Nah, itu bisa kalian masukkan di analisis data sesuai hasil yang telah kalian dapatkan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian percobaan modul 2 praktikum teknik telekomunikasi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.